Pria ini terbebani oleh sebuah kutukan aneh. Apapun yang ia mimpikan di malam hari akan menjadi kenyataan keesokan harinya. Suatu malam ia bermimpi menemukan sebuah mata air. Keesokan paginya para penduduk desa menggali di tempat yang ia tunjuk. Dan benar saja mereka menemukan air. Lalu ia bermimpi tentang gempa bumi. Peringatannya menyelamatkan banyak nyawa. Penduduk desa sangat berterima kasih kepadanya dan menganggapnya sebagai dewa. Namun tak lama kemudian seorang pengembara datang ke desa. Ia berkata bahwa kemampuan pria itu untuk bermimpi secara profetik disebabkan oleh iblis. Ia memberinya sejenis obat dan memperingatkannya bahwa jika 4 dari 10 mimpinya menjadi kenyataan, ia harus meminum obat itu. Namun pria itu mengira pengembara tersebut penipu karena kemampuannya tidak hanya bermanfaat bagi penduduk desa, tetapi juga memberinya banyak hadiah. Namun istrinya khawatir bahwa perkataan si pengembara mungkin benar. Jadi pria itu pun mulai meminum obat tersebut. Tetapi pada hari itu juga tsunami menghantam desa. Pria itu gagal meramalkan bencana tersebut. Semua penduduk desa menyalahkannya. Bahkan istrinya menangis dan menyalahkannya karena putri mereka juga tersapu oleh tsunami. Pria itu mengira bahwa obat dari pengembara itulah yang membuatnya tidak bisa melihat masa depan. Jadi ia berhenti meminum obat itu. Sejak saat itu mimpi-mimpinya menjadi semakin akurat dan persembahan dari penduduk desa pun semakin banyak. Hingga suatu malam ia bermimpi tentang istrinya. Kulit istrinya berubah hijau dan tubuhnya runtuh ke tanah seperti tanah liat. Tak lama kemudian para penduduk desa mulai mengalami hal yang sama. Setahun kemudian pengembara itu kembali. Desa tersebut telah menjadi reruntuhan. Ia menemukan pria itu masih hidup di rumahnya, menunggunya. Pria itu dengan marah bertanya mengapa ia telah menipunya. Iblis di dalam dirinya bukan meramalkan masa depan, melainkan mengubah mimpi menjadi kenyataan. Dan pengembara itu memang menipunya karena jenis iblis ini tidak bisa diusir. Ia hanya bisa menggunakan obat untuk menyeimbangkan jumlah mimpi yang dimiliki pria itu. Namun ia tidak menyangka pria itu akan bermimpi seburuk itu. Saat pengembara sedang mencari cara untuk mengusir iblis tersebut, pria itu tiba-tiba berteriak. Pengembara itu bergegas menghampirinya dan menemukan bahwa pria itu telah memakan semua obat sekaligus. Ternyata ia tidak ingin hidup dalam rasa sakit kehilangan istri dan putrinya. Pria itu kemudian jatuh koma dan mulai bermimpi lagi. Tiba-tiba pengembara melihat layar di samping tempat tidur mulai menampilkan mimpi pria itu. Dalam mimpinya, pria itu melihat istri dan putrinya. Ia menangis dan memeluk mereka erat-erat. Lalu ia melihat dirinya sendiri. Tiba-tiba bantalnya mulai terbakar dan kemudian bantal yang asli ikut terbakar. Pengembara dengan cepat menyeret pria itu keluar. Pria itu menyadari bahwa iblis itu bersembunyi di dalam bantal. Maka dengan marah ia membelah bantal itu dengan pisau. Saat bantal itu terkoyak, dada pria itu juga tertusuk. Menjelang pagi, pria itu meninggal dunia. Anugerahnya telah berubah menjadi kutukannya.